Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul The Deliberation of Love. Pada episode ini, Peishun dan juga Liu Sheng ini akan pergi, namun karena ada beberapa masalah, Peishun menjelaskan kepada Liu Sheng bahwa dia harus menyelesaikan masalah di sana terlebih dahulu, baru kemudian mereka bisa pergi bersama. Peishun meminta agar Liu Sheng ini masuk untuk menunggu di dalam sebentar, dan Liu Sheng pun menyanggupinya, kemudian dia masuk ke dalam. Namun Yu Minghe yang bersembunyi di dekatnya melihat mereka dan sangat marah karena dia mengikuti mereka. Yu Minghe menyerahkan pesan kepada Liu Sheng, memintanya untuk menemui dia di luar. Akhirnya Liu Sheng pergi ke tempat yang ditentukan oleh Minghe dan bertemu dengan sosok bertopeng. Ketika sosok tersebut melepas topengnya, Liu Sheng ini terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah Yu Minghe. Jadi sebelumnya Liu Sheng ini nggak tahu kalau yang meminta dia keluar itu adalah Yu Minghe. Yu Minghe menyalahkan Liu Sheng dan juga Peishun atas situasi yang terjadi padanya saat ini. Dia mengklaim bahwa semuanya ini tidak akan terjadi jika bukan karena mereka. Di sini Liu Sheng mengklarifikasi bahwa dialah yang menyebabkan hal ini dengan menuduh Peishun secara tidak benar, dan itu bukan perbuatan Peishun dan juga Liu Sheng. Peishun kemudian menerima pesan yang menunjukkan bahwa Liu Sheng ini diculik dan memerintahkannya untuk datang ke lokasi tempat mereka berada. Ketika Peishun tiba, dia menemukan Liu Sheng ini diikat di pohon dengan Yu Minghe berdiri di dekatnya. Yu Minghe memberitahu Peishun bahwa jika dia ingin menyelamatkan Liu Sheng, dia harus mati pada saat itu juga, dan kemudian pria berpakaian hitam di sampingnya menyerang Peishun. Peishun terlibat perkelahian dengan orang-orang ini, sementara Liu Sheng menyaksikannya dengan cemas, tidak dapat berbuat apa-apa. Selama pertarungan, Peishun terluka. Hal tersebut membuat Yu Minghe senang karena keinginan dia adalah Peishun terkena pedang meskipun hanya sedikit, karena pada pedang tersebut telah diolesi racun yang meskipun luka yang dikenai nggak parah, namun racun tersebut dapat membunuh Peishun. Yu Minghe terus tertawa dan berkata bahwa setelah Peishun meninggal, dia akan membunuh Liu Sheng juga, memaksanya untuk menemani Peishun dalam kematian. Yu Minghe kembali menyebutkan bahwa dia tahu tidak mudah mengalahkan Peishun, jadi dia telah mengoleskan racun yang kuat ke semua pedangnya. Peishun sudah teracuni, yang membuat Liu Sheng ini sangat marah. Peishun berhasil mengalahkan pria berpakaian hitam tersebut, dan Yu Minghe merasa menang karena melihat kondisi Peishun yang terlihat sangat lemah. Dia terus menertawakan kemenangan dirinya, namun ketika Yu Minghe berusaha membunuh Liu Sheng, Peishun ini menembakkan pedang dan membunuh Yu Minghe. Yu Minghe pun langsung meninggal karena pedang yang mengenai perutnya. Peishun kemudian berlari untuk melepaskan ikatan Liu Sheng lalu memeluknya untuk menenangkan Liu Sheng. Jadi dalam drama ini Liu Sheng ini dikisahkan mengalami reinkarnasi berkali-kali. Jadi karena sebuah takdir, jiwa Liu Sheng yang di sini diperankan oleh Zhao Jiamin ini dulunya merupakan seorang wanita modern yang kemudian dipindahkan ke dunia kuno untuk menggantikan Shu Qing. Dia adalah seorang wanita yang akan melakukan pertunangan yang tidak diinginkan. Dalam reinkarnasi pertamanya, Liu Sheng ini tidak bisa mencegah nasibnya meminum racun dan menyebabkan dia mati kembali. Kemudian dia bereinkarnasi untuk kedua kalinya. Liu Sheng ini berhasil menghentikan pelaku yang akan membunuhnya, namun ternyata dia dibunuh oleh komplotan pelaku pembunuhnya. Jadi selama reinkarnasi selanjutnya, dia berada pada malam pertunangan. Tidak mau mengulangi nasib yang sama, Liu Sheng ini bertekad untuk mengubah takdirnya. Dia menunjukkan kecerdasannya sehingga lolos dari kematian. Kemudian dia memakai keterampilan medisnya untuk mendapatkan kepercayaan dari tokoh-tokoh penting di pengadilan. Nah, kemudian dia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Peishun. Di sini diperankan oleh Richard Lee. Dia ingin membuktikan kualitas dirinya kepada Liu Sheng ini. Jadi keduanya ini kemudian saling membantu dan mendukung untuk melalui segala rintangan sehingga tumbuh beberapa kisah yang mengharukan. Nah, di sini karena racun pada pedang yang mengenai tubuh Peishun ini terlihat sangat lemah, dan Liu Sheng ini terus menangis sambil meminta Peishun untuk bangun. Dia sangat sedih melihat Peishun harus mengalami hal buruk demi melindungi dirinya. Dengan sekuat tenaga, Peishun berusaha untuk bangun dan mengatakan kepada Liu Sheng bahwa dia baik-baik aja. Jadi semuanya baik-baik aja. Peishun ini meminta agar Liu Sheng ini tidak bersedih. Peishun kemudian mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya yang ternyata itu adalah permen. Peishun mengenang pertama kali dia bertemu dengan Liu Sheng selama festival Lentera. Nah, pada saat itu dia baru saja dinobatkan sebagai Pangeran Yi, dan
dan dia menyelinap keluar istana untuk menghadiri festival. Liu Sheng telah berjanji untuk membimbingnya, tapi secara tidak sengaja membawanya ke jalan yang salah. Dia telah membimbingnya ke jalan utara, sementara festival sebenarnya diadakan di jalan selatan. Liu Sheng terkejut karena Pei Shun ini masih mengingat semua detail tersebut. Lalu mereka bernostalgia bersama sambil mengingat-ingat kembali momen-momen tersebut yang membuat mereka tertawa kecil di sela-sela kondisi Pei Shun yang terlihat semakin parah. Mereka mengenang semua momen-momen kebersamaan mereka, dan dengan terus meneteskan air mata, Liu Sheng ini menanggapi semua pembicaraannya dengan Pei Shun. Semakin lama, sepertinya kondisi Pei Shun semakin memburuk. Dia berbicara dengan terbata-bata dan menyebutkan bahwa mereka dapat menghadiri festival Lentera bersama lagi tahun depan. Setelah menyebutkan hal tersebut, Pei Shun langsung tidak sadarkan diri, tangannya jatuh terkulai lemas, dan yang membuat Liu Sheng ini sontak menangis sejadi-jadinya. Dia terus menangis dan meminta agar Pei Shun ini bangun, namun Pei Shun tidak menanggapinya. Potongan demi potongan kenangan di antara mereka terus melintas. Bagaimana Pei Shun ini memperlakukan Liu Sheng dengan begitu baiknya. Kelembutan juga tanggung jawab yang dimilikinya membuat Liu Sheng ini tidak rela melepaskan Pei Shun dengan cara yang begitu menyedihkan. Dan Liu Sheng ini hanya bisa menangis sambil memeluk Pei Shun yang sudah tertidur tanpa mempedulikan tangisan sedih dari Liu Sheng. Liu Sheng masih berharap Pei Shun ini akan bangun untuk melanjutkan perjalanan indah mereka. Namun di pelukannya Pei Shun tetap tertidur tanpa menggubris permintaannya untuk bangun. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.